itu kita harus muncul lagi. Kita sebagai yang mengarahkan. Teman-teman, kita ada istirahat 5 menit, nanti balik lagi, jangan lupa untuk ambil minuman, atau jangan lupa untuk WC. Nah, itu tugasnya kita juga. Selain itu, kita juga muncul saat pengumuman. Jadi nanti pasti setiap akhir sesi pasti ada pengumuman, minimal mengingatkan bahwa nanti di akhir dari SEP ini ada retret pemutusan, terus diingatkan bahwa SEP ini akan mendapatkan sertifikat dengan tingkat kehadiran minimal 90%. Itu adalah tugas-tugasnya kita untuk terus memberikan informasi ke peserta. Selain itu juga memberikan semangat kepada mereka agar tidak jenuh, tidak bosan, tidak patah semangat, walaupun harus mengikuti seminar ini selama 3 bulan. Dan yang terakhir, pada saat terjadi kendala teknis. Memang kita tidak mengharapkan hal ini terjadi. Tapi kita harus siap untuk dari segala kondisi, dalam setiap kejadian, dalam setiap keadaan yang mungkin terjadi, kita harus siap, dan itulah tugasnya kita sebagai moderator. Jadi saya sangat sarankan, pada saat kita bertugas jadi moderator, harus standby. Walaupun memang jamnya kan kalau saya lihat tuh jam 1 jam 3 sore, terus hari Minggunya jam 6:30 malam. Itu kalau yang sore jamnya jam tidur siang, tapi 6:30 itu jam makan malam. Nah, kita harus atur. Kalau bisa sebelum kumpul, sebelum jam 6, kita udah makan malam dulu. Terus kalau lagi jam 3, berarti kita minum kopi atau apa gitu. Pokoknya usahakan kita harus standby, kita harus betul-betul di depan layar. Ibaratnya kita itu adalah peserta SEP itu juga. Kenapa? Karena kita antisipasi. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang di luar rencana, kita udah siap untuk mengisinya. Nah, sekarang saya akan bahas satu-satu. Cara mulai itu kita biasa punya waktu sekitar 5 menit, dan di 5 menit inilah kita akan bisa memberikan kesan yang baik, kesan yang positif kepada peserta. Dari 5 menit ini kita ingin menyampaikan bahwa acara SEP ini memang terlihat berat, tapi sebetulnya dibawakan dengan menyenangkan, tapi sebetulnya dibawakan dengan santai. Nah, bagaimana caranya? Yaitulah peranan kita sebagai moderator yang harus bisa membangun suasana agar orang merasa acara ini santai tapi banyak ilmunya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh ice breaking. Ada beberapa contoh yang bisa kita pakai untuk memulai acara. Pertama, misalkan kita bisa menggunakan pakai pantun. Shalom, selamat malam teman-teman. Kalau berdoa ditutup dengan amin. Kalau ikut SEP harus berbuat baik. Perkenalkan, nama saya Oscar Benyamin, moderator yang tidak jelek tapi tidak cantik. Itu satu perkenalan dengan pantun. Tapi bisa juga kita menggunakan monolog. Shalom teman-teman, selamat malam. Hari ini saya agak lesu nih. Soalnya semalam saya nggak bisa tidur. Pikiran saya tuh kemana-mana banget semalam. Saya mikirin, itu laut mati kira-kira yang matiin siapa ya? Belum beres saya mikirin laut mati, saya kepikiran sama belut listrik. Kira-kira belut listrik itu kalau disetrum bakal mati atau bakal makin kuat ya? Makin saya pusing, saya makin bingung. Akhirnya saya milih untuk praise and worship. Nah, saya akhirnya saat teduh, saya berdoa, naikin lagu pujian kepada Tuhan, akhirnya saya dapat hikmat. Kata Tuhan dalam hati saya, Oscar, yang kamu pikirkan itu tidaklah penting. Karena yang terpenting dalam dunia ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Selamat datang di SEP Online yang kedua, dan hari ini kita akan membahas mengenai sharing iman. Nah, itu adalah contoh ice breaking yang kedua. Yang ketiga, agak sedikit melawak. Shalom teman-teman, selamat malam. Hari ini jumpa lagi dengan saya, Oscar Benyamin, yang akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam SEP Online pada malam ini. Tapi sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, saya ingin memperkenalkan hewan peliharaan saya. Karena menurut penelitian, laki-laki ideal itu adalah laki-laki yang punya hewan peliharaan. Jadi saya juga nggak mau kalah dong, saya mau pamer nih, saya punya hewan peliharaan. Perkenalkan, hewan peliharaan Oscar.
Teman-teman jangan panik, jangan bingung. Memang terlihat seperti kaos kaki ya, tapi ini adalah hewan peliharaan saya. Bisa kelihatan kan ya hewan peliharaan saya? Nah, namanya Soki, dan dia bisa berbicara. Halo Soki. Halo Oscar. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Boleh dong disapa. Bukan fotonya. Boleh dibuka video kameranya. Cantik-cantik semua ya. Soki, hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita akan belajar mengenai sharing iman, Kak Oscar. Dan hari ini pengajarnya adalah Bapak Rafa Roland Lesmana Subagia. Dia adalah pengajar dari BPK Keuskupan Bandung dan berasal dari Paroki Santo Laurentius. Dia juga merupakan alumni CAP eksekutif loh, angkatan keempat. Pasti jempolan deh pengajar kita malam ini. Wah, kamu tahu banget ya tentang mengajar kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita awali pembukaan SEP online malam ini dengan ibadat pembuka. Itu contoh yang ketiga. Dan yang keempat ya. Keempat, sebentar. 안녕하세요. apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di SEP Online 2. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, memang terkadang hayalan sama realita lebih indah hayalan kita. Hari ini moderator kita masih asli dari Bandung, bukan dari Korea. Tapi kita tetap semangat, bukan? Oke, boleh dong kasih lihat jempolnya yang masih semangat? Terima kasih, mantap. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ice breaking. Boleh dicontoh, boleh juga ide-ide yang lain, tapi saya memberikan 4 contoh yang kurang lebih seperti itu ice breaking bisa kita lakukan untuk 5 menit pertama di acara SEP kita. Selanjutnya kita di 5 menit itu juga selain membuat ice breaking, kita juga membacakan rundown singkat. Jadi kita bisa berkata, bercerita, hari ini kita akan belajar bersama Bapak Roland Lesmana dengan tema sharing iman. Dan hari ini kita ada board sharing, jadi kita bisa berbagi, bercerita bersama dengan teman-teman sekelompok kita. Nah, itu contoh dari rundown singkat. Kemudian membacakan profil pengajar yang tadi saya contohkan. Isinya kurang lebih mengenai paroki asal, angkatan SEP-nya, dan juga kegiatan beliau di paroki. Mungkin entah dia sebagai prodiakon, atau mungkin sebagai kolektan, atau sebagai ya apapun lah, pokoknya yang mungkin ada berkaitan dengan kegiatan di paroki. Dan terakhir, karena kita di setiap acara SEP online ini pasti diawali dengan ibadat, jadi teman-teman juga punya kewajiban untuk mengingatkan mereka, nyiapin salib, nyiapin lilin, dan juga nyiapin Alkitab. Pengantar istirahat. Pengantar istirahat itu kurang lebih isinya adalah kita mengingatkan waktu, sesi mulainya jam berapa. Jadi misalkan, teman-teman kita akan beristirahat selama 5 menit. Hari ini, sekarang ini pukul menunjukkan waktu 8:15. Jadi kita kumpul lagi jam 8:20 ya teman-teman. Nah, itu adalah contohnya. Terus, biasanya kalau untuk mengisi 5 menit ini, kita juga mengundang mereka untuk memberikan persembahan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita diberkati, setelah kita menerima banyak sekali ilmu dan juga pengalaman dari pengajar-pengajar kita, maka saya juga undang dengan segala kerendahan hati untuk memberikan persembahan kasih. Karena dengan memberi, kita pun akan semakin diberkati. Nah, nanti tim multimedia akan bantu dengan menampilkan nomor rekening dari kolektor tersebut. Terus pengumuman. Kalau pengumuman ya nanti bagaimana dari Grace yang akan memberikan skripnya, skrip pengumuman. Jadi kita tinggal bacain. Dan kendala teknis. Apa saja sih yang mungkin terjadi selama acara SEP yang masuk ke dalam kondisi kendala teknis. Satu, mungkin tim multimedia mengalami kendala. Karena kita kan ini sebetulnya full online. Jadi sangat bergantung dengan jaringan internet. Dan tidak menutup kemungkinan juga kan, tim multimedia kita tiba-tiba jaringannya terputus. Sehingga dia tidak bisa tampilin gambar, tampilin video yang ingin ditampilkan. Nah, itu kita harus muncul.
Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, nampaknya tim multimedia kita masih sedang bersiap-siap. Jadi sambil menunggu, boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan peserta yang ada. Nah, itu contoh kita mengalihkan keadaan yang tadinya hening karena tim multimedia belum siap, tapi kita isi dengan interaksi dengan peserta. Kemudian mungkin saja di tengah-tengah pengajaran, pengajar kita terputus koneksinya. Nah, kita masuk lagi. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sayang sekali tampaknya jaringan dari Korolan terputus, tapi tadi dari pengajaran yang didapat kita bisa belajar ya bahwa sharing iman itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, tapi kita justru menceritakan apa yang kita alami. Dengan memberikan sedikit kesimpulan, kita berhasil untuk mengisi kekosongan selama menunggu pengajar kita kembali lagi ke ruangan Zoom. Kemudian kita juga mungkin saja kan pengajar lupa untuk men-unmute mic-nya. Nah, kita bertugas untuk mengingatkannya dia. Itu kurang lebih kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan sebagai moderator. Kemudian apa saja yang harus kita perhatikan selama menjadi moderator? Yang pertama, sikap duduk atau berdirinya kita. Jadi kalau teman-teman lihat kan sebetulnya di layar tuh kita bisa kirakan ya, posisinya kita tuh harus di tengah, jangan terlalu condong ke kiri atau ke kanan. Terus sisakan ada ruang di atasnya nih. So, kalau misalnya terlalu dekat, orang malah jadi kesannya takut karena terintimidasi. Jadi harus ada space-nya juga atas, bawah, kanan, kiri. Terus ekspresi muka. Karena yang mereka perhatikan tuh sebetulnya peserta perhatikan antara moderator sama pengajar. Jadi bagian kita harus memastikan muka kita selalu sukacita. Muka kita harus memberikan semangat dan memberikan aura yang positif. Apapun masalah yang sedang terjadi di siang hari, apapun kita lagi berantem sama pasangan kita, lupain dulu, lepasin dulu, kita harus pasang senyum yang paling tulus. Ciri-ciri senyum yang paling tulus, yang senyum yang tidak dibuat-buat, itu matanya sedikit disipitkan. Jadi kalau ketawa, matanya juga ikutan ketawa. Nah, itu terlihat jadi sebagai senyum yang tulus. Dan jangan lupa suara dan intonasi kita. Suara kita jangan terlalu pelan, malah kalau bisa teriak. Nggak apa-apa terlalu keras, nggak apa-apa terlalu besar. Kenapa? Karena mereka bisa kontrol volume. Kalau terlalu keras, tinggal volumenya dikurangin. Tapi kalau suara kita udah pelan, suara kita udah kecil, suara kita udah nggak terdengar, mau di volumenya dinaikin pun tetap tidak jelas. Jadi suara kita yang paling keras, yang paling kencang itu yang kita pakai. Oke, itu untuk suara di intonasi. Selanjutnya, sebagai moderator juga kita harus mempersiapkan beberapa hal. Ada yang persiapan sebelum hari H dan juga persiapan yang pada saat hari H. Sebelum hari H, kita harus memastikan bahwa kita sudah memegang skrip. Nanti si Igres yang akan membantu kita untuk menyiapkan skrip. Jadi dengan adanya skrip itu kan kita jadi ingat apa aja yang harus disampaikan, pengumuman apa aja yang harus dibacakan, dan juga rundown acara. Jadi itu tugasnya kita untuk kejar si Igres untuk memberikan skrip. Terus skripnya jangan dibaca pada saat acara, tapi harus dibaca dulu H-1. Biar apa? Biar kita nggak kaget, biar kita nggak bingung. Jadi membaca skrip itu sangatlah penting. Nah, terus persiapkan materi ice breaking. Apapun semuanya harus dipersiapkan, jangan mendadak. Karena kalau mendadak nanti kelihatan kita kaku, malah akhirnya suasananya jadi nggak tercipta, gitu. Suasana positifnya nggak tercipta. Jadi persiapkanlah materi ice breaking, boleh tebak-tebakan, boleh seperti yang tadi saya contohkan, itu terserah kalian semua. Dan yang terakhir berdoa, karena ini acaranya Tuhan, kita pasti harus butuh kekuatan dan perkenanan dari Tuhan agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang harus dipersiapkan pada hari H. Kita dianjurkan dan sangat disarankan untuk join sebelum acara dimulai. Jauh sebelum acara dimulai, mungkin itu setengah jam atau 45 menit. Kenapa? Kita untuk memastikan cek sound-nya dulu. Kita harus pastiin suara kita seimbang. Seimbang dengan siapa? Seimbang di patokannya antara kita dengan pengajar, dengan tim pujian. Itu dipastikan harus seimbang sama kerasnya. Nah, itu jadi dibutuhkan di cek sound.
Nanti akan dibantu sama siapa? Dibantu sama tim teknis dan juga tim acara, berarti sama Ci Igres. Kemudian berkoordinasi dengan pengajar. Apa saja yang dibicarakan? Timekeeper. Yang paling penting kita harus pastikan dengan pengajar, kok Ci, nanti kita remind waktunya pakai apa? Mau pakai DM di IG, DM di Zoom, atau langsung aja lisan, potong pengajaran, atau via WA. Karena beda pengajar pasti beda kesukaannya, beda preferensinya. Jadi kita harus pastikan pengajar kita mau diingetin waktunya pakai apa. Ada beberapa pengajar seperti Korolan, kalau dia nggak usah diingetin karena dia sudah punya timer sendiri. Terus kita tanyain juga, kok Ci ada yang harus dibantu nggak sebagai moderator? Mungkin pengajar kita pengen menggunakan Mentimeter untuk voting, untuk polling. Biasanya pengajar akan minta kita untuk nanti kamu bantuin saya untuk ketikin ya alamat Mentimeter yang mau saya pakai. Atau mungkin pengajar akan minta bantuan, nanti tolong ya kamu tunjuk satu peserta untuk menjawab pertanyaan saya. Nah itu kita koordinasi sebelum acara, sebelum sesi dimulai, kita harus pastikan apa saja yang dibutuhkan dari pengajar ke kita. Terus kita juga berkoordinasi dengan petugas ibadat. Kita harus pastikan petugas ibadat itu membaca buku, nanti kan ada buku ibadat ya, kita harus pastikan buku ibadat yang digunakan benar, halamannya tepat. Nah, disitulah fungsinya kita berkoordinasi. Dan baiknya jauh sebelum acara dimulai. Jadi misalkan 6:30, acaranya berarti jam 6 lah kita kumpul untuk ngebahas ini semua. Oke, kurang lebih jadi itu bekalannya informasi yang saya sampaikan untuk moderator. Jadi sebagai kesimpulan, moderator itu hadir saat sesi dimulai, istirahat, pengumuman, dan insiden-insiden yang di luar rencana. Terus kita juga harus memperhatikan sikap duduk, ekspresi wajah, dan juga suara dan intonasinya kita. Dan yang terakhir, kita harus melakukan persiapan, antara persiapan sebelum hari H dan juga persiapan hari H. Sebelum hari H, pastikan materinya semua sudah lengkap, materinya sudah siap, dan jangan lupa untuk terus tetap berdoa, dan di hari H, jangan lupa untuk berkoordinasi dan cek sound. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini, dan kita akan masuk ke simulasi. Ini ada kasus ya, jadi ada ceritaan seperti ini. Boleh Ci Igres bantu saya untuk pilih siapa yang mau kita minta untuk melakukan simulasi. Ci Igres. Siapa yang mau coba duluan? Stephen, Grace, Reni. Ada, oh Yohanes juga udah join. Susu. Mungkin yang tadi boleh ditampilkan lagi biar dibaca-baca dulu sebentar. Stephen atau nanti di foto aja ya, biar jadi saya bisa tutup share screen-nya. Ya. Berarti ya. Mulai minta Stephen dulu. Ya, Ko. Oke, siap. Untuk simulasinya, Ko. Ya, terserah mau diapain, mau dibawa seperti apa. Cuma mau latihan doang kita, biar biasa. Boleh skip dulu, Ko. Belum diperhatikan dengan baik, Ko. Mungkin siapa? Ci Grace bisa dibantu, Ci?
Grace gimana Grace? Pikir tadi Ciligre yang dipanggil. Oke, bentar. Duduk. Oke. Nggak apa-apa, kan simulasi doang. Ini nggak siang ya. Selamat siang teman-teman. Udah makan belum? Nah, kita udah mau masuk ke sesi selanjutnya. Di pertemuan ke-13, gak terasa ya, kita udah halfway through SEP online ini. Dan untuk topik hari ini kita akan membahas tentang sharing iman. Nah, pastinya diajar oleh pengajar yang luar biasa, yaitu Ibu Yuliawati, pewarta dari pewarta dari Santo Laurentius Bandung. Dan beliau merupakan alumni dari KEP Eksekutif ketiga. Dan, jangan lupa teman-teman untuk siapkan Alkitab, lilin, dan salibnya ya, supaya kita bisa fokus dan nggak ada halangan apapun, fokus kita terarah kepada Tuhan. Dan juga beliau ini ada melayani di bidang koinonia sebagai koordinator PDPKK Santo Laurentius. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut beliau dan semoga semuanya bisa fokus ya untuk mendengarkan pengajaran hari ini. See you. Oke, terima kasih Grace. Mantap. Terima kasih. Grace boleh, Ci? Siapa lagi? 2 orang lagi, Ci. 2 orang lagi aja. Sis Reni gimana? Mau coba nggak Sis Reni? Atau Yo? Kesut? Sis Reni boleh? Ya bentar ya Bro. Shalom teman-teman, kita ketemu lagi. Nggak terasa ya kita udah sampai di pertemuan yang ke-13. Kayaknya kemarin masih pertemuan pertama ya, sekarang udah yang ke-13 aja. Pasti teman-teman udah nggak sabar gitu kan untuk mengikuti retret pengutusan di akhir nanti. Tapi sabar, kita masih di pertemuan ke-13. Hari ini kita akan diajar oleh Ibu Maria Teresia Yuliawati Wijaja dari Paroki Santo Laurentius Bandung. Beliau adalah alumni KEP yang eksekutif ketiga. Pelayanan di paroki beliau bidang koinonia sebagai koordinator PDKK Santo Laurentius. Itu cuplikan sedikit tentang beliau tanpa memperpanjang atau lagi karena saya lihat semua teman-teman udah nggak sabar. Sebelumnya kita awali dulu dengan ibadat pembuka yang akan dipimpin oleh kelompok 9. Untuk kelompok 9 waktu dan tempat dipersilakan karena saya melihat semua sudah siap. Gitu aja. Terima kasih Sis Reni. Terima kasih. Satu lagi Ci Grace boleh, Ci? Karena habis ini kita ganti soal. Ayo mau ganti soal. Stephen mau coba nggak? Nanti ganti soal kena juga loh. Ya, boleh Ci. Maaf ya. Thank you. Shalom, teman-teman sekalian. Sorry, Stephen belum buka kamera. Oh, sebentar. Maaf ya. Nggak nampak ikannya kok. Tekannya.
Shalom teman-teman, kembali lagi kepada saya Stephen yang akan membawa acara di pengajaran yang ke-13 ini. Wah, tidak terasa teman-teman, kita sudah sampai ke pengajaran ke-13. Sepertinya waktu cepat berlalu ya. Wah, teman-teman sudah tidak sabar ini mengenai topik hari ini, yaitu tentang sharing iman. Nah, teman-teman, kali ini sharing iman akan dibawakan oleh Ibu Maria Teresia. Bu Teresia Yulianti Wijaja. Ya, jadi beliau ini adalah eksekutif CAP yang ketiga, alumni eksekutif CAP yang ketiga. Beliau berasal dari Santo Laurentius, Bandung. Jadi beliau dari paroki tersebut dan beliau juga memiliki pelayanan sebagai koordinasi PDKK di Santo Laurentius. Teman-teman, wah sepertinya sudah tidak sabar dan saya melihat sudah mempersiapkan diri di kelompok 9 yang akan bertugas ya. Kami minta kepada teman-teman di kelompok 9 untuk bisa mengambil tempat dan waktunya. Ya, nah teman-teman, ingatkan ya untuk menyediakan lilin Alkitab supaya kita dapat berdoa dengan hikmat dan kita dapat mendengarkan ikut serta dalam pengajaran ini dengan baik. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita persilakan kepada kelompok 9 untuk mengambil ahli. Terima kasih. Terima kasih Bro Stefan. Ya, memang ini semua udah MC sih ya, Cigris ya. Jadi kalau untuk percaya diri sih udah dapat. Cuma kalau kayak Grace Chandra tadi kurang berurutan aja dibacakannya ya. Ada yang beberapa terlewat, jadi kurang rapih. Sama tadi belum memperkenalkan nama tadi kalau Grace. Sister ini juga tadi nggak ngucapin nama, tapi sudah lebih luas, udah urutan, terus kasih semangatnya juga udah lengkap, udah bagus. Tinggal jangan lupa untuk senyum, Sister ini. Nah kalau Stephen udah bagus, udah lengkap, cuman itulah tadi masih mati nyala ya si videonya. Sambil baca ini ya satu gadget ya tadi ya. Oh satu gadget ya, itu berarti di luar kendala lah ya, di luar teknis. Tapi garis besar sih udah bagus, udah lengkap. Mantap. Ada 3 lagi Ci Grace. Sini hadir ada 2, Yohanes sama Susul tadi. Yohanes sama Susul. CC tadi ya, CC. On cam, bisa di unmute. Saya dulu deh. Oke. Bentar ya saya share dulu. Jadi ini tugasnya kita lagi mau ngadain games. Gamesnya itu tebak lagu. Jadi nanti saya sebagai multimedia, nanti teman-teman semua bisa ini ya, ikutan partisipasi. Anggaplah kita sebagai peserta dari kuis tersebut. Oke, siap ya saya? Oke teman-teman, tanpa terasa kita sudah dalam waktu games ya. Sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk mengikuti games, yaitu biasanya kalau kita kan selalu senam itu senam fisik gitu. Nah sekarang ini saya ingin mengajak teman-teman itu untuk lebih kayak senam otak gitu, untuk mengingat dalam lagu ini.
Terus udah banyak teman-teman yang menjawab. Judul lagunya itu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Benar sekali. Itu lagunya lagu anak sekolah minggu sih, dulu waktu saya sekolah minggu sering nyanyikan lagu itu. Oke, next ya. Oh, berikutnya. Diajak lagi. Kita Diajak lagi. lanjut sama berikutnya. Oke. Oh, tidak ada yang Jawabannya benar, bahasa cinta. Ajari ke kami bahasa cintamu. Oke, sip. Makasih Teh ya. Iya, kok. Oke, thank you, saya. Selanjutnya, Ci. Boleh, Ci? Itu udah ada Yohanes. Oh, Yohanes. Halo, Yohanes. Salam Oke. kenal. Salam kenal, bro. Jadi kita ngadain quiz lagi ya. Tebak lagu. Jadi Yohanes nanti yang ngarahin teman-teman yang ada di sini untuk jawab pertanyaan di kolom chat. Oke. Saya multimedianya ya. Selamat bertugas. Ya, boleh. Oke, Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi kepada saya Yohanes untuk moderator dalam set kali ini. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan sesi tentang sharing iman. Nah, kemudian kita mau istirahat dulu nih sejenak, jadi refreshing dulu lah ya. Sambil refreshing kita bagusan main game sebentar lah ya teman-teman.
kita main games. Kayaknya enaknya gamesnya ini adalah tebak lagu ya. Jadi sambil kita mendengar lagu, sambil kita bermain games. Nah, langsung saja biar nggak usah kita menunggu lama, kita dengarkan musik yang satu ini. Berpacu dalam melodi. Ayo teman-teman, segera ditebak. Ya, udah banyak yang nebak nih ya di kolom chat ini ya. Oke. Jadi jawabannya adalah Happy Ya Ya Ya. Oke, jadi yang bagi yang jawab yang dengan benar nanti dapat OVO dari panitia. Oke, selanjutnya berpacu dalam melodi. Banyak nih yang nebak ya di kolom chat. Oke, dan jawabannya adalah hai makhluk semua. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih Yohanes. Udah sering ya Yohanes jadi MC ya? Apa? Udah sering ya jadi moderator atau jadi MC? Sering. Mantap, mantap. Terima kasih Yohanes ya. Yuk, sama-sama bro. Oke, thank you. Si Grace, ada lagi kah? Enggak, satu lagi berhalangan hadir sih. Berarti diganti sama Ci Grace? Hah? Sama Kore aja. Oke, paling sekian dari saya untuk simulasi sama pembekalannya, Ci ya. Nanti materi akan saya kirimin ke Cici. Ya, Terima kasih teman-teman, selamat bertugas untuk SEP OMK yang pertama. Terima kasih, Ci. Thank you bro. Thank you teman-teman moderator, keren-keren. Selanjutnya mungkin tim teknis sudah sekarang ya, Ci ya. Sudah berkumpul semua kah, Ci, yang orang-orang tim teknis? Evina. Monitor Roland. Ini tukeran ya sama mamanya. Evina. Lanjut. Ya, Roland monitor kok. Atau Cinovi dulu nih, Cinovi monitor Ci.
Hai. Selamat datang, selamat bergabung. Halo semuanya. Shalom, Cinovi. Mungkin ada yang mau ditambahkan sih, tadi saya udah kasih sedikit sih ya informasi tentang moderator, peranannya kita, apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dipersiapkan. Saya masuknya telat. Ya intinya mah pokoknya semangat, dan yang penting kata pembukanya harus semangat. Shalom, dan shalomnya harus semangat. Gitu, karena memang kalau online kan semangatnya betul-betul tergantung sama moderatornya. Dan hanya bisa lewat suara kita, lewat mimik kita, karena kan kalau badan nggak terlalu kelihat ya. Jadi itu yang penting sih, suara kita yang mereka dengar. Gitu, makanya suaranya harus semangat. Begitu sih yang, tapi ya teman-teman tadi aku lihat sekilas sih oke. Dan yang penting semangatnya. Gitu. Itu Roland. Yal gimana? Cigres sudah ada kah? Ya, sudah. Boleh Ci, dikasih lihat ke kita. Tadi kan di masa pembuka saya Ci. Oh iya. Yang mimpin siapa? Korea. Aku bagian jawab aja, Korea. Gimana Grace? Yel, Bro Oscar minta ini kasih lihat yel-yelnya di Vivi. Aku bagian jawab aja. Aku tahu. Oh ya Grace, kita ralat dikit ya yang dari kemarin. Kan Tuhan memanggilmu. Jangan iya, Deng. Langsung siap aja. Ya. Tuhan memanggilmu, siap baru moving forward. Oke. Jadi saya yang bilang pertamanya. Oh ya, oke. Jadi saya sendiri yang jawabnya, nggak seru kali. Korea. Nanti siapnya kayak mereka gini ya. Oke. Oke. Tuhan memanggilmu. Siap. Moving forward. Oke ya, gitu ya. Tuhan memanggilmu aja ya depannya Mbak Tici ya. Iya, sambil nunjuk. Coba dong dites semangatnya. Tuhan memanggilmu. Siap. Moving forward. Mantap. Sip, terima kasih Ci. Nah ini sekarang untuk multimedia, masternya Zoom, masternya OBS sudah datang. Silakan Kak Raymond. Belajar. Ya, untuk Prof. Oscar yang sudah memberi bimbingan kepada kami. Sekarang kita masuk ke bagian teknis. Mungkin bisa langsung Bro Roland ya, teman-teman. Ini Bro Roland, mungkin ada yang masih belum kenal. Ya, Bro Roland adalah dari tim Bandung yang menangani teknis. Boleh dipersilakan Bro Roland. Oke, terima kasih untuk waktunya ya, Bro Raymond dan teman-teman semua. Saya boleh tahu siapa nanti yang bakal bertugas teknis? Siapa aja? Odil, ya, Odil atau Devina? Saya lupa manggil. Sama aja, mau Devina mau Odilia juga boleh. Tapi kalau di gereja ya? Biasanya panggil Devina. Devina ya, oke, Devina aja deh ya. Devina kan sebagai PIC multimedianya ya, PIC tim teknisnya. Iya. Oke, nah siapa aja sekarang yang bertugas, yang bakal bertugas nanti? Yang sekarang hadir? Ada semua. Ada semua ya, siapa aja? Sorry, keputus tadi. Iya, bentar ya. Cigres, Ko Raymond, Cirina, Civivi, terus siapa? Dorin, Cilani, Cieti. Habis itu, ya itu aja sih yang hari ini hadir. Oke, thank you. Nah, yang saya mau tanya, apakah ada yang double sama fast nggak?
rata-rata double kayaknya. Double sama fast. Iya, yang dari tadi disebut semuanya selain Cieti semuanya double. Oke. Sama fast ya. Oke. Ini saya mau memberitahu dulu. Ya, mungkin ini kabar buruk ya bagi orang-orang ngumet gitu yang ngefast. Karena gini, ada kemungkinan itu ketika kita bertugas sebagai tim teknis, tetapi ngedouble ke fast. Nah, ini kelihatannya agak bakal sulit gitu. Bakal sulitnya itu terutama pas lagi nanti, kan fast itu sebenarnya bertugasnya justru pas lagi breakout room. Dan tim teknis bertugas utamanya justru pas lagi breakout room juga gitu. Ya, jadi kelihatannya memang harus ada yang siap-siap untuk nge-backup ketika misalnya gitu ya. Sekarang yang tugasnya misalnya Bro Raymond sama Sister Grace gitu. Misalnya gitu ya. Satu hari satu pertemuan 2 orang kan ya. Udah di-assign ya. Nah, misalnya ya. Nah, dua-duanya nge-fast. Nah, otomatis harus ada tim teknis ketiga kalau gitu ya untuk nge-backup. Nah, tim teknis ketiga ini syaratnya itu adalah tidak boleh nge-fast. Karena kenapa? Ketika tim teknis buka ruangan room dan dia harus masuk ke dalam kelompoknya ya. Nah, ini jadi satu problem gitu. Karena yang terjadi itu seringkali adalah peserta yang kelempar keluar dari Zoom. Ya, sinyal jelek lah atau apa gitu. Ketika mereka terlempar keluar dari room, mereka akan masuk lagi ke dalam main room. Ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam main room, harus ada orang yang akan memindahkan masuk lagi ke ruangan-ruangan yang di-assign. Itu yang pertama. Ya, jadi harus ada yang benar-benar standby di main room untuk memindah-mindahkan mereka masuk ke dalam ruangan lagi kalau terjadi terpental. Terus kedua juga harus, biasanya kan waiting room kita nyalain ya. Biasanya gitu kan, untuk menghindari orang-orang yang tiba-tiba langsung masuk begitu aja gitu ya tanpa kita ketahui. Nah, otomatis juga itu harus di-accept juga kan. Nah, nggak mungkin lagi nge-fast tiba-tiba kita harus nanti ada yang masuk, harus ada yang mindahin ini, harus ada yang itu, nggak mungkin ya. Nah, ini mungkin harus jadi satu pertimbangan kalau misalnya tim teknis yang barengan nge-fast ya. Ideal tetap baiknya sih jangan ada yang tidak nge-fast ya. Ideal sih tetap tidak nge-fast. Tapi saya ngerti dengan segala keterbatasan dari teman-teman semua dan semangat dari teman-teman semua ya. Jadi saya rasa mungkin kita saling backup aja ya. Nanti Sis Devina boleh diatur lagi bagaimana caranya supaya harus ada minimal tetap satu yang standby untuk bantu ketika breakout room itu terbuka ya. Karena ini fungsi tim teknis dengan fungsi fast itu dilakukan bersamaan pada saat breakout room. Tapi itu hanya terjadi pas lagi breakout room aja. Kalau misalnya di luar breakout room mungkin lebih nggak masalah ya. Kayak misalnya pas lagi buka ya nggak apa-apa lah gitu, mau tugas ya. Terus pas lagi istirahat, lagi pembicara lagi ngomong atau lagi ngeplay di awal, itu nggak ada masalah semua. Yang jadi masalah itu ketika hanya pas lagi breakout room. Ya, jadi mungkin itu aja yang harus nanti diperhatikan untuk tim teknis. Nah, kemudian yang kedua, saya mau bertanya sama teman-teman semua. Rasanya mungkin kita tidak akan lakukan sekarang. Ya, yang saya mau nanya itu kapan kita bakal ada GR? Udah ditentukan belum? Hari Senin kok nggak salah katanya. GR. Kita sudah waktunya udah belum? Kapan ya? Korei, udah ada belum? Kalau nggak, tadi dengar dari Civi katanya Senin. Gini, ternyata yang Senin itu kata Sis Novi GR-nya dengan pembicara ya. Jadi untuk kita belum disetting. Oh, oke. Dengan pembicara hari Senin tanggal berapa ya? 28. 28, berarti minggu depan ya? Iya. Nah, artinya tim teknis sebelum kita GR dengan pembicara, kita sudah GR dulu. Ya. Jadi tim teknis itu harus dilakukan sebelum yang GR sama pembicara atau sama tim acara. Kenapa?
karena kita udah mau make sure dulu bahwa semua dari kita itu sudah fasih atau sudah terbiasa dengan apa yang harus dilakukan. Ya, maka dengan nanti ketika kita udah JR dengan berbicara, kita udah tahu, oh ini yang ini kita mau begini, mau begitu, apa segala kita sudah tahu flow-nya. Ya tentunya kan kebetulan di sini ada acaranya juga Sister Grace ada gitu kan ya, otomatis bisa memberikan satu arahan ya, maksudnya ini kita rundown acara seperti ini. Nah kita apa aja yang harus dipersiapkan di masing-masing poin untuk multimedia gitu ya. Nah saya sih sarannya kita ketemunya sebelum tanggal 28, mau hari apa? Hari Minggu atau mau hari Jumat gitu. Jumat kayaknya nggak bisa deh kok. Soalnya Jumat kalau nggak salah ada pertemuan tim FAS juga. Oh ya, oke. Tim FAS ya. Dua ya. Minggu. Minggu ya. Minggu nggak masalah. Tinggal ditentukan aja waktunya kapan ya. Jadi nanti kita akan run through untuk mensimulasikan bahwa kita seperti lagi di SEP online. Jadi kita nanti akan semua harus sudah disiapkan pada hari Minggu itu, sampai kita udah harus persiapkan seluruhnya dari mulai video-video materi ya, video-video yang bakal ditayangkan, terus udah gitu kalau ada countdown atau ada apa gitu, itu kita semua udah harus siap. Nah, jika ada yang masih belum lengkap, boleh info ke saya juga gitu. Siapa tahu apa yang mungkin nanti kita bisa bantu gitu ya untuk mempersiapkan itu. Ya. Kemudian untuk yang kita harus persiapkan lagi itu untuk tim teknis, jadwal ya, jadwal udah disiapin ya. Belum sih, soalnya kan rata-rata double job gitu kan. Jadi maksudnya biar jadwal yang lain dulu, terus nanti kan ini tadi Cikris baru kasih tahu udah selesai kan, baru nanti mau disusun. Supaya nggak bentrok. Takutnya kalau Cikris buat, Dev buat juga nanti bentrok kan. Jadi gantian. Oke. Ya berarti nanti tinggal diatur aja, sebenarnya tim teknis itu ya memang kalau memang udah double job ini memang sistemnya suam tambal ya, jadinya memang bukan tambal, jadi kayak ban serep aja gitu ya. Jadi kita siap-siap aja untuk ngisi gitu. Ya, jadi intinya jadwal itu nanti memegang satu kunci penting juga, karena kesiapan dari tim teknis itu adalah kesiapan dari tim yang orang yang bertugas tadi gitu. Ya. Kalau orangnya ternyata tidak siap untuk bertugas, ya kita yakin juga seringkali yang kita udah pernah kejadian itu kacau balau sih. Kalau orangnya tidak siap untuk tugas. Maka dari itu seringkali yang kita lakukan adalah kita selalu backup ya. Jadi terutama Devina ya harus siap selalu backup gitu ya. In case kalau sampai terjadi ada orang yang ada teman kita yang dalam keadaan nggak siap ya. Saya dulu pernah kejadian itu, dianya lagi pusing sama kerjaan gitu ya. Wah ini naga-naganya nggak beres nih kelihatannya ya. Terus sudah gitu, begitu dia bingung gitu. Habis ini mau ngapain ya? Habis ini apa ya harus di play? Apa ya? Wah jadi kacau balau gitu. Jadi ketika itu kita udah harus siap ya. Jadi siap membackup kalau misalnya terjadi something. Karena ya ini yang beratnya dari tugasmu tim teknis itu adalah ketika ada yang 10 detik aja, jangan 10 detik, kalau 5 detik aja gitu ya, nggak ke play aja, semua udah pada wah udah kayak gelisah banget gitu ngerasanya gitu. Padahal ya nggak, biasanya 5 detik 10 detik itu biasanya nggak masalah, tapi karena ini online ya, jadi kita memang memiliki satu tuntutan yang lebih gitu ya untuk tim teknis. Jadi memang kalau disebut aduh kok kayaknya kesannya kayak diburu-buru, kesannya kayak nggak boleh salah, tapi ya itulah dia ya, kalau saya nunggu 1 menit itu udah pasti nggak akan mungkin gitu. Orang-orang itu udah pasti
nggak akan tahan gitu ya. Nah ini juga yang mungkin nanti saya juga mau sampaikan kepada tim teman-teman acara atau moderator, siap-siap untuk nge-backup tim teknis. Maksudnya adalah ketika tim teknis itu bermasalah ya, entah apapun masalah teknisnya gitu ya, moderator itu harus dengan sigap untuk langsung tiba-tiba muncul keluar untuk memberi pantun kayak atau ya whatever lah gitu ya, mau ngelawak kayak mau apa gitu ya, pokoknya siap-siap untuk nge-backup tim teknis, karena tim teknis itu udah kalau misalnya udah lagi masalah ya biasanya bawaannya cuma satu sih, stres. Dengan stres otomatis kan wah makin nggak bisa mikir gitu ya. Nah dengan nggak bisa mikir ya itu tim acara harus siap-siap atau moderator itu harus dengan sigap untuk mengambil alih dulu gitu ya, misalnya ngajakin peserta dulu untuk ngomong apa segala gitu sambil bertanya gimana tim teknis sudah siap, nah oke, ya baru kita jalan lagi, misalnya seperti itu ya. Jadi ini salah satu trik caranya supaya kita jangan sampai masalah gitu seperti itu ya. Nah kemudian yang kesiapan orang itu yang paling penting ya untuk itu karena berkaitan dengan jadwal. Nah, kemudian untuk tim teknis itu cuma hanya satu lagi yang penting itu adalah konsistensi ya. Konsistensi dalam pengertian ketika kita bertugas ya, ketika kita bertugas dengan baik ya, nanti otomatis kita punya pengalaman untuk yang berikutnya. Otomatis nanti yang berikutnya itu pasti akan lebih mudah kalau misalnya kita bisa lakukan semua dengan konsisten ya. Jadi makanya rasanya nggak akan terlalu sulit karena ini berapa pertemuan nih kemarin, total 26 ya, betul ya? 28 ya. 28. 28. Nah, dengan 28 pertemuan saya yakin pasti di pertemuan-pertemuannya mungkin udah sekitar 5, 4, 5 atau nggak usah 4, 5 ya, sekitar 3, 2, 3, 4 mungkin udah lebih terbiasa ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin yang pertama kemungkinan kacaunya itu besar, tapi nggak usah kecil hati karena memang tim teknis itu butuh adaptasi di awal aja. Udahnya sih ya udahlah cuma gitu aja. Maksudnya flow-nya begitu lagi. Bagaimana caranya begitu lagi ya. Nah, jadi yang penting jangan panik ketika ada masalah. Nah, minta tolong nanti kerjasama sama tim moderator acara ya untuk bisa nge-backup kalau misalnya sampai terjadi masalah. Karena ya ini online itu sulitnya karena tuntutannya berat ya. Butuh sekarang juga segera. Nah, itu ya. Jadi kalau saya udah ada masalah memang Bro Oscar udah sangat pengertian gitu ya. Dia akan langsung masuk berpantun ria gitu ya. Jadi peserta juga nggak kesel gitu ya atau nggak bingung gitu ini kenapa kok nggak ada apa-apa gitu ya. Oke, itu teman-teman tim teknis. Mungkin saya juga nanti kalau misalnya boleh, nanti drive-nya udah ada ya untuk tim acara dan teknis. Kalau boleh, saya di-invite ya. Saya cuma hanya mau lihat aja struktur drive-nya, nanti bagaimana isinya. Mungkin kalau misalnya ada video-videonya juga, mungkin nanti saya akan bantu lihat. Kalau semua sudah lengkap sih harusnya nggak ada masalah sih. Ya. Oke kok. Mungkin itu dulu dari saya. Ada masukan nggak atau pertanyaan? Memang yang dari Medan ini kemampuan teknis kami ya masih standar lah, Bro Roland. Kalau di bawah rata-rata, di bawah rata-rata. Rata-rata, Bro Roland. Ini tinggal cuma semangat aja nih, Bro Roland. Nah, kalau kita sih di Medan, kalau kita lihat di daerah Jawa ya, maksudnya pada saat ujian maju, kalau kita sih di sini masih pakai PowerPoint gitu, Bro Roland. Nah, saya tahu itu kan pakai OBS ya, yang di bawahnya itu ditulis teks lagunya gitu kan. Nah, untuk kemampuan ini sampai sekarang kami belum punya itu, Bro. Oke, gini pertanyaannya, apakah kita mau upgrade ke sana atau kita mau stay ya pokoknya apa yang kita miliki mau jalan aja ya. Jadi gini, pada dasarnya kita jangan melihat satu benchmark ke yang sesuatu yang
tidak bisa kita lakukan, atau mungkin mepet kita lakukan gitu ya. Jadi lebih baik kita stay dengan apa yang kita miliki saat ini daripada nanti kita malah mencoba sesuatu yang akhirnya malah blow up ya, maksudnya udah nggak bisa dihandle sama semua orang. Nah ini jadi satu pertimbangan ya. Saya terus terang di persekutuan doa kita memang kita bikin satu standar gitu yang tinggi, karena ini orang-orangnya memang orang-orang yang udah capable semua gitu kan. Nah tapi ketika pada saat yang bertugas itu bukan mereka ya, bukan orang-orang yang ini, saya bilang udah aja pakai PowerPoint sistem, maksudnya simple gitu, udah PowerPoint ini nggak apa-apa gitu, share screen ya udah nggak apa-apa gitu, nggak perlu harus pakai OBS, nggak perlu harus dan lain-lain, malah nantinya itu bawa kacau ya. Bahkan orang-orang yang udah jago pun mereka dengan OBS mikir ini mikir itu, sampai akhirnya mereka juga kacau balau sendiri semuanya ya. Daripada begitu kan mendingan kita ambil safe aja ya, daripada memaksakan diri tapi hasilnya malah kacau balau. Saran saya sih begitu Bro Raymond, jadi nggak usah berkecil hati, wah kayaknya pakai PowerPoint jelek, kata siapa gitu. Nggak selalu benar gitu ya bahwa pakai PowerPoint jelek, tapi banyak yang bisa buat PowerPoint bagus itu, wah nggak kalah sama pakai OBS juga. PowerPoint itu dengan animasinya, dengan apanya gitu, itu kalau kita bisa bikin PowerPoint ini dengan baik itu nggak kalah juga sih sama OBS. Bagus juga kok. Yang penting bisa diakomodir sama teman-teman semua ya. Kan mungkin kita juga tahu bahwa kemampuan dari gadget-gadget masing-masing juga kan ada keterbatasan ya. Nggak semua gadgetnya itu maksimal gitu ya, maksudnya kemampuannya maksimal semua. Nah, mungkin ada yang laptopnya udah umurnya 5 tahun gitu ya, mungkin ada yang udah 8 tahun juga ada gitu ya, seperti komputer saya ini gitu ya. Jadi nggak masalah gitu ya, jadi meskipun apapun selama kita bisa maksimalkan ya kita maksimalkan aja, yang selama semua bisa diakomodir gitu ya, seperti itu sih. Terima kasih. Mungkin kalau kami boleh gitu nanti suatu hari Bro Roland bisa ngajari ke kami gitu. Biar kita juga bisa ini bagi ke bawah gitu. Boleh. Kalau misalnya memang mau diajarin nggak masalah, saya pasti akan bantu share ya cara-caranya. Tapi sekali lagi nanti pas lagi udah tugas ya disesuaikan aja. Jangan dipaksakan gitu ya. Karena OBS itu memang satu tuntutannya agak besar itu di kemampuan dari device. Kalau OBS ya, kemampuan device itu benar-benar dituntut ya. Jadi kalau misalnya pakai laptopnya Celeron gitu ya, misalnya gitu ya, wah itu biasanya sih nggak akan jalan OBS gitu, udah terlalu berat gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pakai i3, i5 gitu mungkin masih bisa jalan. Tapi biasanya kalau udah dipadukan dengan zoom on juga itu biasanya udah berat juga sih. Ya, tapi kembali lagi tergantung dari spek alatnya. Tapi kalau mau sharing gitu ya tentang OBS-nya, ayo ya. Jadi nanti saya akan, kalau mau mungkin nanti hari apa ya? Kalau misalnya mau hari Minggu juga boleh sih. Ya, nanti kita share juga gitu kan. Terus sekaligus nanti kita akan mau hari Minggu itu nanti kita mau tes dari mulai buka room, mempersiapkan room gitu ya, sampai run through acara gitu. Kita akan jalankan. Ya, supaya benar-benar jadi kayak ngerasain gitu. Nanti gimana sih momen itu? Gitu sih, Bro. Seperti Bro Roland tadi bilang, kita mungkin fokus aja dulu untuk yang acara aja, Bro Roland, karena terus terang tim kami ini ya seperti itu tadi, standar ya, kami rata-rata standar lah kemampuan kami untuk ini, Bro. Mungkin itu aja yang kita perbaiki, kita benahi, jadi lebih percaya diri juga di tim Mulmed ya. Jadi dipastikan bahwa semua itu berjalan dengan baik gitu, Bro. Ya, kita mungkin cari waktu untuk yang apa itu, karena saya sangat tertarik juga untuk belajar. Siap. Bro Raymond siap. Pokoknya anytime ya. Pokoknya kalau saya soal kita bagaimana caranya mau share gitu ya, saya siap untuk bantu.
Tapi sekali lagi memang kita tugas yang di sini kita lakukan yang semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan lah untuk teman-teman semua tim teknis dengan segala yang ada. Itu aja. Jangan dipaksakan lah, pokoknya jangan sampai nanti wah ada yang beli komputer baru gitu ya demi SEP online ini. Wah seru juga kelihatannya. Jadi baru ya bro ya. Ya, tapi siapa tahu bisa seperti itu ya, lumayan juga ya, jadi berkat juga. Jadi bro Roland. Ya, mungkin itu. Jadi yang penting nanti kita, saya minta tolong nanti drive aja ya. Saya minta info, minta di invite aja dulu supaya saya nanti bisa bantu liatin juga apa aja sih kira-kira yang masih kurang gitu ya dari materi-materi yang ada. Nanti supaya nanti pas lagi hari Minggu kita sudah ada semua, sudah siap. Gitu. Ya. Chris lah ya. Chris. Nanti kita acaranya udah selesai nih ya. Kok sorry mau nambahin. Boleh. Itu kalau misalnya nanti mau bikin jadwal yang buat tim teknis. Sapa dulu dong, sapa dulu dong. Halo. udah tahu kan semua. Waktu itu pernah. Kalau yang bikin jadwal ini mah masukkan aja sih. Kalau pengalaman saya bikin jadwal gitu. Masang kan berdua gitu. Nah, kalau bisa mah yang misalnya si A sama si B nanti tuh jangan yang sama gitu. Kalau bisa pasangan-pasangannya gitu. Jadi biar bisa tahu ngerasain kalau si ini tugasnya sama si ini tuh gimana gitu. Saling backupnya gimana. Jadi beda-beda orang gitu. Gitu aja sih. Thank you sih sarannya. Ya. Waktu SEP online 2 memang Karini ini yang memang membuat jadwal ya untuk semua. Meskipun saya PIC-nya tapi dia sebenarnya PIC-nya gitu ya, bikin jadwal. Jadi memang baiknya sih begitu tetap karena supaya kita itu jadi bisa bisa meningkatkan toleransi antar teman-teman semua ya. Konotasinya positif kok bro. Ya. Oke, mungkin itu. Roland, mau nanya, kalau 2 orang itu co-host dan host gitu kan? Ya. Itu untuk jumlah peserta berapa orang ya maksimal ya bisa mengontrol ini ya? Berapapun sih sebenarnya selama ruang Zoom-nya cuma 1 gitu ya. Ya. 2 orang cukup ya. Berapapun jumlah orang yang ada sebenarnya oke. Ya karena rasanya cukup karena yang mungkin kan ada poin-poin checklist ya yang kemarin mungkin kita udah pernah share di Excel ya, file Excel yang kalau salah udah pernah share. Itu kan sebenarnya apa aja yang kita checklist yang kita harus lakukan gitu. Biasanya cuma hanya mute, unmute gitu ya. Boleh buka mic atau enggak gitu kan. Paling tugas-tugasnya seperti itu aja sih. Di luar yang play atau yang itu. Jadi sebenarnya 2 orang itu sangat cukup sih menurut saya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang memiliki co-host, kalau ada terjadi sesuatu sama tim teknis tidak bisa ke-handle, biasanya mereka suka bantu. Terutama teman-teman yang nanti pas udah lagi acara itu dikasih co-host. Ya. Jadi misalnya dari tim acara biasanya kan pasti ada co-host kan. Sudah gitu moderator ada co-host juga. Nah, ketika lagi acara ternyata ada problem, ya mungkin bisa bantu. Terutama ini biasanya yang bocor ya. Suara mic-nya nggak ketutup gitu kan. Nah, wah siapa aja ya cepet-cepet nyari itu. Udah dapet siapa yang itu cepet-cepet di mute gitu karena itu siapapun yang memiliki co-host bisa bantu sih ya. Jadi nggak hanya
di tim teknis yang bertugas 1 sama 2 aja. Mungkin tim teknis 1 sama 2 bertugas, mungkin Devina kan kalau masuk pasti ada co-host kan, misalnya seperti itu kan. Nah itu ngebantu juga. Biasanya tugas-tugas yang kayak gitu, yang kayak mute, unmute, terus udah gitu nge-mute dalam waktu sekejap atau rename nama juga itu mungkin nanti satu PR sih, terutama untuk pertemuan-pertemuan awal ya. Karena saya yakin pasti pertemuan awal itu peserta masuk dengan nama yang acak-acakan, bahkan Galaxy gitu ya, Samsung Galaxy, Apple iPhone gitu ya, mungkin akan masuk dengan nama-nama seperti itu gitu kan. Siap-siap aja gitu ya, waktu awal pertemuan awal itu pasti mabok. Tapi lama-lama kita udah tahu, oh ini Samsung Galaxy S6 nih pasti si ini gitu ya. Kita langsung tahu biasanya gitu. Begitu masuk Apple iPhone, oh pasti si ini gitu ya. Biasanya kalau udah beberapa pertemuan pasti tahu. Tapi awal-awal pasti bingung ya. Jadi siap-siap nanti sama sekre ya. Biasanya sekre bantu juga kan, karena dia yang tahu urusan pendaftaran kan. Wah. Sama Headfast juga biasanya yang tahu juga. Oh, ini si ini kelompok berapa nanti. Nah itu untuk membantu rename terutama ya. Ini itu. Ya silahkan kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang masih bingung nggak apa-apa. Pokoknya kalau ada yang masih bingung nggak apa-apa, simpan aja sampai hari Minggu ya. Nanti kita jawab semua. Hari Minggu supaya udah lewat hari Minggu nggak bingung lagi semua. Ya, gitu aja. Sis Devina gimana? Udah jelas sih kok. Paling ya perlu latihan aja loh. Setuju. Karena percuma teori, kalau teknisnya yang penting aja. Kita coba. Iya. Gitu, ya. Karena nanti kayak sistem buka breakout room, buka tutup breakout room aja, kalau misalnya nggak coba, kadang-kadang suka bingung sih. Nanti semalam sudah dicoba. Oh, udah coba ya. Nah, iya. Kayak ini kan ada yang automatically close kan. Itu terus udah gitu automatically transfer. Nah, itu juga kalau misalnya nggak dicentang itu biasanya bawa masalah. Bahkan saya aja udah berapa kali gitu kelupaan gitu ya, nggak dicentang automatic transfer, jadi peserta bingung-bingung ini gimana pindahnya gitu ya. Padahal mereka cuma hanya pencet yes atau oke gitu pindah ruangan, tapi karena nggak dicentang automatically-nya, ya ada aja yang nggak bisa masuk. Hal-hal kecil seperti itu aja memang harus kita perhatikan. Tapi tenang aja, saya juga pernah salah kok. Begitu udah nggak masuk, waduh ini gimana gitu ya, udah nggak bisa ditutup lagi gitu kan, udah bingung gitu kan, udah serba salah semua. Biasanya gitu. Hari Minggu Bro Roland bisa ini hal-hal yang penting di breakout room tuh apa aja yang harus di ini ya. Kayak contoh gitu ya, kita harus buka dulu allow to unmute themselves ya. Jadi boleh buka mic sebelum breakout room dibuka. Nah ini juga penting ya, karena begitu masuk breakout room pada nggak bisa buka mic semua. Itu pernah kejadian juga gitu. Udah sempat masuk di board tuh masih bisa di setel, Bro? Udah nggak bisa. Biasanya kalau udah buka breakout room udah. Bahkan host atau co-host ketika masuk ke breakout room aja kemampuan mereka untuk ngatur itu nggak ada. Mereka kemampuan ngaturnya ada aja di main room aja. Jadi misalnya saya host, mau kasih co-host, tapi saya ada di dalam breakout room, nggak bisa. Gitu. Terus saya udah setting nggak bisa sharing nggak bisa share screen gitu kan. Ketika masuk breakout room nggak bisa gitu dirubah gitu settingan itu. Ya ini keterbatasan sih dari Zoom. Harusnya mereka kalau mereka update mungkin someday bisa, tapi sejauh yang saya tahu sampai kemarin-kemarin terakhir sih masih belum bisa. Ya. Hal-hal kecil gitulah. Nanti saya akan bikin checklist ya untuk diperhatikan. Ya. Karena kalau untuk BOR ini kan mungkin Bro kan lebih banyak pengalaman juga ya, hal-hal yang seperti ini kami belum pernah ketemu gitu, karena kami jarang pakai BOR ya. Nah, jadi mungkin Bro Roland bisa bagi pengalaman nanti, jadi hal-hal apa yang harus kami siapkan gitu kan. Ya, seperti kayak contoh misalnya co-host yang pegang co-host sama host gitu kan, itu mereka bisa pindah-pindah breakout room kan. Iya. Mereka bisa jalan-jalan. Nah, terus sudah gitu bagaimana untuk mindahin
Ini yang mungkin pengalaman-pengalaman yang saya pernah ngalamin itu yang terpental bolak-balik nggak bisa masuk gitu. Kita juga nggak tahu kenapa gitu. Udah terpental balik lagi, masukin lagi ke room, keluar lagi ke main room, masukin lagi keluar lagi gitu. Sampai udah berulang kali sampai akhirnya suruh WA call aja deh. Suruh pesertanya WA call fase-nya gitu ya. Dari fase-nya suaranya masuk gitu ke dia gitu ya. Sampai begitu gitu akhirnya. Saking kita udah harus berpikir gimana caranya supaya tetap bisa berjalan kan breakout room. Kepental terus aneh gitu, kita juga sampai bingung ini kenapa gitu ya. Nah, ada trik-triknya gitu, kayak kita lempar-lempar ke ruangan lain gitu ya. Nah, itu ada caranya juga sih. Jadi si peserta ini lempar ke ruangan ruangan, kita bikin ruangan misalnya ada 10 gitu ya, kita bikin ruangannya 13 misalnya gitu ya. Lempar ke ruangan 11, lempar ke ruangan 12, dari 12 baru masukin ke kelompoknya. Nanti ada yang bisa, ada yang enggak. Nanti ada yang masuk balik lagi ke main room. Ada yang bisa lanjut gitu ya. Jadi ya gitulah. Makanya perlu tim teknis yang nggak bertugas fase itu di situ. Serunya pas lagi breakout room sih memang. Repot ya, bro ya. Lempar-lempar orang, jadi kayak lempar-lempar barang gitu orang gitu lempar-lempar. Seperti itu. Oke, nanti pas lagi kita hari Minggu ya, kita akan cobalah. Supaya nanti setiap dari teman-teman bisa ngerasain gitu ya, kalau buka breakout room bersamaan, nanti akan hasilnya jadi seperti apa gitu kan. Itu juga nanti kita bisa coba, ya kita bisa lihat apa hasilnya. Kalau buka breakout room bersamaan, masing-masing buka berbeda lagi gitu kan, bisa aja itu. Ya. Bagi teman-teman yang mau ditanya, semuanya. Butuh langsung coba dari ini. Harus terjun langsung ke medan perang nih bro. Ya, nggak ada coba-coba lagi gitu ya. Kalau ketembak ya ketembak aja gitu. Mengerti atau sama sekali nggak mengerti? Sama-sama sekali nggak ngerti, nanti aja langsung coba deh. Nggak dites atau kemampuan ini. Kita Minggu ya. Kira-kira jam berapa? Soalnya kan besok nggak ada rapat ya. Yang Dev tahu hari Jumat ada rapat hasil. Habis itu hari Senin ada ada GR lagi kan. Jadi kayaknya antara Senin sampai antara Selasa, Rabu, Kamis atau Sabtu atau Minggu gitu. Cuman mungkin milihnya Minggu karena kan kalau misalnya hari biasa orang kerja kan, takutnya malah telat-telat gitu. Jadinya malah latihannya nggak maksimal gitu loh. Minggu 27 Februari. Iya. Jamnya kira-kira? Ini ya? Malam. Iya, jam 7 lah. Soalnya kalau jam 8 takutnya kemalaman selesainya. Kemarin aja kami coba latihan itu sampai terakhir jam berapa ya? Jam 10.30 gitu. Jadi kalau bisa lebih cepat mulai gitu kan. Jadi waktu latihannya bisa perpanjang. Berapa ya Dev ya? Kami masih ada PD loh, Dev. PD-nya malam. PD-nya malam, Mon. Enggak, kalau jam 3 gitu kan kita mulai PD kan. Mungkin jam 5 udah selesai dah di atas itu ya. Iya, enggak siang juga jam 7. Jam 6. Tapi jam 6 nanti. Jam 7. Oke, Bro Roland gimana? Bisa. Kalau jam 6 kok nggak keburu makan nanti. Setengah 8 kalau gitu. Setengah 8 ya. Oh, setengah 8. Oke. Gini, saya ide ya. Nanti hari Jumat kan ada pertemuan fast tuh. Gimana kalau misalnya kita udah mulai di situ gitu ya? Tim teknis itu udah membuka ruangan, mempersiapkan ruangan itu sambil nanti nggak apa-apa yang pembekalan. Tapi kalau misalnya ada yang sebelum acara mau cobain, mau siapkan boleh. Atau nanti pas yang nggak ngefast, mungkin nanti sama saya boleh kita mojok gitu ya di ruangan di breakout room gitu, boleh juga gitu kan. Tapi kan bikin bor aja ya. Bisa. Yang nggak ngefast kayaknya cuma Cieti sama Bang Wira. Oh iya. Selebihnya semuanya ngefast. Iya. Nggak apa-apa.
Kita nanti hari Jumat kita siapkan aja, anggap aja ini pertemuan nge-fast ini sebagai pertemuan tugas pertamanya tim teknis. Apapun yang terjadi, kesalahan apapun yang terjadi nggak masalah gitu. Oke. Di Jumat kita udah lakukan, ya maksudnya siapapun nanti yang tugas lakukan aja gitu. Siapin dari awal gitu ya, terus sudah gitu. Anggap aja kira-kira seperti udah mau hari acara gitu. Hari Jumat itu seperti itu. Ya. Oke kok. Wow. Jadi, sedang nggak ada lagi ya. Mungkin kita tadi awal belum buka dengan doa, kita tutuplah dengan doa ya. Mari kita bersatu dalam doa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami sampai pada saat malam hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan Kau berikan tim dari Bandung yang cukup mendukung kami Tuhan untuk acara Youth SEP ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala apa yang kami rencanakan, segala apa yang kami persiapkan, dan terutama nanti pada hari hanya Tuhan, sungguh Tuhan Engkau yang menyempurnakan segala rencana kami ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan seluruh acara yang berjalan Tuhan, boleh berjalan dengan lancar, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Segarkanlah tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan, bangkitkan roh-Mu yang ada di dalam kami untuk memimpin kami Tuhan, agar kami tetap semangat Tuhan, agar kami tetap di dalam bimbingan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami perbuat ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau menerima ini sebagai persembahan dari kami Tuhan, dan Engkau lihat Tuhan banyak anak-anak muda yang di luar sana Tuhan, yang sudah mulai mendaftar, biarlah melalui acara ini mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan, dan biarlah Tuhan kerinduan kami, mereka juga bisa Tuhan menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup mereka, agar kiranya Tuhan mereka juga dapat dibaharui Tuhan dengan pengajaran-pengajaran nanti Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya malam ini, seluruh keluarga kami, seluruh orang yang kami cintai dan mencintai kami Tuhan, seluruh orang-orang Tuhan yang ada di sekeliling kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kami serahkan seluruh doa ini hanya melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Bro Oscar, Bro Roland. Sis Rini, makasih ya. Ya, teman-teman semuanya, Johannes, ya, Sis Novi. Ya, semangat semua ya. Pamit ya. Sampai ketemu lagi nanti. Ya. God bless. Sesa. Oh, udah keluar pula dia. Sesa. Itu katanya kamera lo nggak bagus tuh. Glowing gitu muka. Unmute. Mute, unmute dulu. Masih mute. Di unmute dulu. Suara. Aku lupa lah. Bagus, padahal nggak bagus. Udah ada bajunya. Tadi lupa juga. Tapi kurang apa, Grace? Agak jauh ya, baru bisa nampak. Kurang apa itu? M ya, berarti saya M. Aku bisa pakai S lah kan, Ci? Sempit, Ren. Badan kamu kan udah mulai besar. Sempit S mah. Grace, udah suci, nyusut enggak? Udah cuci lah, enggak nyusut. Nggak kelihatan, Grace. Ya makanya. Mesti agak jauh laptopnya. Nanti kursinya mesti agak diganjel tinggi, gitu-gitu. Gitu. Diganjel. Oke, catatannya nanti. Maksa supaya nampak ya. Kameranya, posisi kamera harus ke bawahin. Kayaknya kamu cara pakainya salah, Grace. Harusnya ditutup mukanya. Untuk nampak tulisannya.
Ganti ukuran boleh, bisa nggak sih? Nggak ya? Bisa lah, masih bisa. Kan belum naik cetak ya, Grace? Nah, aku udah kasih ukuran sih, tapi bisa lah. Jadi sampai malam ini udah berapa Grace yang daftar? Kayaknya ada tambah 72 lagi. kan? 72. Wow. Ciri Grace. Nggak, menurut aku juga kan, kalaupun kita tetap buka daftar aja, karena bisa jadi orang kan itu dengan harga 60.000 mereka dapat kaos, tapi mereka belum tentu nanti join seluruhnya. Enggak, kita fix konsisten besok tutup. Iya Ci, maksudnya tetap besok tutup. Iya. Pasnya. Pasnya kurang. Tapi kita fastnya kan lebih kayak Desi bilang semalam, pendamping sekunder aja istilahnya kan. Iya, cuman kan nggak bisa, tetap kita mesti ada. Kayaknya Bandung pun nggak sudah standby gitu, masa kita nggak ada, kan nggak enak juga. Kita kan mesti belajar. Mereka bisa cari sampai 15, pas masa kita nggak ada. Oh, berarti yang suster dibilang Tante Jenny ikut join juga untuk hari Jumat, Ci? Enggak, maksudnya Bandung ini ada fast, berarti kita mendingan standby aja gitu ya? Bukan, tugas-tugas kita kan ada. Fast 2-nya. Karena fast 2-nya yang lebih interaksi di grup dengan anak-anak. Kalau fast 1 itu di bornya gitu. Tetap harus ada. Head fast-nya orang Bandung. Yang itunya yang dari kita, yang keduanya. Nggak mungkin dari Bandung yang follow up. Tugasmu bagaimana? Itu tentu harus dari kita. Mereka yang mengarahkan di kelompok gitu. Oke. Nah, Reni macam mana? Reni fast tapi MC apa? Gimana itu? Tapi nggak, iya, kayak mana jadi? Oh, Kemarin MC nggak jadi teknis kan ya? teknis Reni nggak jadi dia. Nah, fast jadi nggak? Pas tetap lah. Kayaknya yang nggak boleh itu kan fasilitator sama teknis kan? Sama moderator MC. juga tadi katanya, karena kan istilahnya gini loh kok, pas anggaplah ya kan pas pesertanya kelempar keluar gitu kan, salah satu solusinya itu ya